Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitabus shalah, babul masajid, bab masjid. Baik. Pada malam hari ini insyaallah kita sampai pada hadis yang nomor 263 ya. Wa anhu, dan hadis ini dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Tidaklah tegak hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba di dalam masjid. Maksudnya adalah yatafakharuna fi bina'iha, yaitu mereka berbangga-bangga dengan masjid yang dia bangun, api-apian ya. Ini diantara tanda kiamat kecil ya. Manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjidnya. Bukan hanya masjid ya. Diantara tanda kiamat kecil adalah yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang kampung mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka, rumah-rumah mereka dan juga masjid. Mereka lebih cenderung untuk ya ngopeni atau membangun fisiknya masjid. Tapi mereka nggak perhatian bagaimana memakmurkan masjid.
Dan tanda kiamat kecil sangat banyak sekali, ya. Berlomba-lomba dalam bangun rumah. Taqarubul aswaq, yaitu pasar yang berdekatan. Banyaknya pasar, ya. Pasar tidak harus berkumpulnya penjual pembeli seperti yang kita pahami, tidak harus, ya. Mungkin artinya banyak toko-toko, ya, kan namanya pasar, tempat bertransaksi, adanya penjual dan pembeli, banyaknya toko-toko, banyaknya pasar-pasar. Bataqarubuz zaman, waktu ini cepat. Itu juga di antara tanda hari kiamat. Waktu sangat cepat sekali. Baik. Ini tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak sekali kita lalui, namun kita tidak terasa, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis tadi adalah al-haditsu dalilun ala dhammit tabahi wat tafakhur fi bina'il masajid. Hadis tadi menunjukkan tercelaannya berlomba-lomba di dalam membangun masjid atau berbangga-bangga di dalam membangun masjid untuk bangga-banggaan, ya. Itu adalah pertanda di antara tanda hari kiamat. Wa huwa dalilun ala taghayyur akhwal min ghalbatil jahli wa naqsid din wa dha'fil iman. Kalau sudah manusia itu berlomba-lomba membangun masjid, tidak berlomba-lomba memakmurkan masjid, itu sekaligus pertanda bahwa sudah ada perubahan dari zaman yang sebelumnya, menunjukkan tersebarnya kebodohan dan kurangnya agama. Karena mendekati akhir zaman orang semakin bodoh, dan menunjukkan lemahnya iman. Wa ghalbatul maqasid dunyawiyah 'alal maqasid ukhrawiyah, dan menunjukkan menangnya tujuan-tujuan duniawi yang bisa mengalahkan tujuan akhirat, ya. Oleh karenanya Anas bin Malik mengatakan, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Padahal ini masih pada zamannya Anas bin Malik, ya. Akhir-akhir sahabat, mereka sudah berlomba-lomba dan mereka tidak memakmurkan masjid kecuali hanya sedikit saja, ya. Baik. Lalu bagaimana zaman kita sekarang ini? Masjid kosong, ya, tidak dipakai sholat jamaah, tidak pernah ada taklim, padahal masjidnya megah, ya. Cuma sebagai ikon, simbol saja. Wow, desa Fulan itu loh, masjidnya masya Allah, tidak ada yang membandingi bagusnya, ya. Tapi tidak makmur, cuman untuk bangga-banggaan saja. Seperti ini, ya, ini bukti tanda dekatnya hari kiamat. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya terkait dengan tasydidul masajid laisa minal umur al-masyru'ah, yaitu bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Kita baca hadisnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya,
Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasydidil masajid. Kata Ibnu Abbas, saya tidak diperintah oleh Rasulullah untuk bermegah-megahan terhadap masjid. Hadis disebutkan makna tasydid dalam hadis ini. Saya tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk bermegah-megahan terhadap masjid. Kalau tidak diperintah berarti apa? Kalau mafhumnya, kalau bermegah-megahan maka ini termasuk perkara yang dilarang. Baik. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud dalam kitab Shalat bab membangun masjid, dan juga Imam Ibnu Hibban mengeluarkan hadis ini ya dari jalan Thariq Muhammad bin Sabah. Akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Sufyan ats-Tsauri an Abi Fazarah an Yazid bin Asam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasydidil masajid, tidaklah saya diperintahkan untuk bermegah-megahan dengan masjid ya. Ibnu Abbas mengatakan, ini riwayat Ibnu Hibban ya, Ibnu Abbas mengatakan, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara, sungguh kalian nanti akan melihat orang-orang yang akan menghiasi masjid-masjid Allah, yang akan bermegah-megahan terhadap masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bermegah-megahannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terhadap tempat-tempat ibadah mereka. Fasadaqa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka benar yang terjadi, maka benar yang dikatakan Ibnu Abbas ya, nanti akhir zaman itu ada orang bermegah-megahan dengan masjid. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma umirtu bitasydidil masajid, saya tidak diperintahkan untuk tasydidul masajid. Tasydid itu ada dua makna ya. Wal muradu bidzalik raf'ul bina wa tatwiluhu. Ini pendapat yang pertama. Yang dimaksud dengan tasydid itu adalah meninggikan bangunan dan memanjangkan bangunan. Boleh enggak? Bikin masjid besar, tinggi tingkat, lantai 4. Boleh enggak? Lantai 3. Boleh, ya. Yang dilarang di sini adalah meninggikan bangunan, memanjangkan bangunan ala sabilit tafakhur. Membikin bangunan tinggi, panjang, tujuannya untuk apa? Berbangga-banggaan. Itu yang dilarang. Tapi kalau dia bikin ya panjang, ya lantainya bersusun, karena memang jamaahnya banyak, tidak mengapa. Ini termasuk bukan ala sabilit tafakhur wat tabahi. Baik. Ini yang pertama. Tasydid maknanya apa? Meninggikan bangunan dan memanjangkan bangunan, tinggi panjang.
Ini diambil dari kata-kata syadar rajul bina'ahu, syayyata yusayyituhu. Ini secara bahasa, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fi burujim musyayyadah, di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ini menurut salah satu dari dua penafsiran. Sayyada, tasyid, maknanya adalah rafa'al bina wa tawwalahu. Kemudian yang kedua, makna tasydidil masajid adalah talahu bisayyid wa huwa ma tuliya bihi ha'id min jaz wa nahwihi, yaitu mengecatnya, dicat, ya, yaitu sesuatu yang dia dicat, dindingnya tembok dari cat yang cat, ya cat biasa ini, ya, mungkin campurannya dari kadar emas, atau mungkin campurannya ya bahan-bahan yang sangat-sangat seperti emas, ya, emas misalnya. Wa ala hada faraful bina laysa min musamma hadzal lafaz lakinnahu qala musayya mutawwal. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan apa tadi? La tuzakhrifunnaha. Kalian nanti seandainya masih hidup akan melihat orang-orang itu menghiasi masjid-masjid mereka. Kata-kata zakhrafah itu menghiasi, ya. Baik. Wa ala hada fatasydid tatwilul bina wa raf'i. Maka berdasarkan ini semuanya, ya, makna tasydid adalah memanjangkan bangunan dan meninggikannya, atau talyuhu bisyait, atau mengecatnya, melapisinya, ya, dicat pakai lapisan bahan-bahan yang seperti emas misalnya. Karena, ya, mendekati akhir zaman itu orang semakin kaya, Pak. Jadi sangat mungkin sekali seandainya di akhir zaman nanti, ya, itu bukan kubah emas, karena kubah emas sekarang, ya, bukan hanya kubahnya, mungkin gawangnya pakai emas, pilarnya dilapisi emas, mungkin, ya. Dan semakin akhir zaman orang semakin kaya. Maka sekarang saatnya yang tepat kita berinfak. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang butuh kepada infak. Mereka mencari-cari, ya, cari-cari dana katanya, cari-cari subsidi dan seterusnya, ya. Tapi nanti akhir zaman orang nggak butuh infak, Pak. Bahkan orang kaya-kaya nanti dia membawa emas batangan, dipikul, ya, ini bingung ini, disedekahkan kemana ini? Mau sedekahkan kemana? Mencari-cari orang yang mau menerimanya, dan dia nggak mendapati orang yang menerima sedekahnya. Kenapa? Orang sudah kaya semuanya, dia butuh kepada emas, ya. Maka saat-saat seperti ini tiba saatnya, ya, kita berinfak, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan infak kita, sedekah kita. Kalau tidak kita nanti akan menyesal, ya, sebagaimana dibaca dalam surat Munafikun tadi, ya, salat maghrib tadi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya, kenapa engkau tidak menangguhkan saya? Kasih hidup saya sesaat saja, sebentar saja, ya Allah. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Kenapa dia mengatakan fa asaddaq, saya akan bersedekah? Kok enggak mengatakan saya sholat, ya Allah, saya akan puasa saja, ya Allah? Karena pahala puasa, pahala sholat, dia dapat pahala ketika dia puasa, ketika dia sholat. Tapi sedekah itu pahalanya mengalir. Ya, dia pengennya apa? Dikasih hidup sebentar saja, saya akan bersedekah
saya berharap nanti pahalanya mengalir setelah dia meninggal dunia. Dan orang yang bersedekah, ya, itu nanti dia bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat di padang mahsyar, ya, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan di atas kepala kita, ya. Masing-masing mencucurkan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lijamnya sini keringatnya, karena saking panasnya. Dan saat itu manusia berlari ke sana kemari untuk mencari naungan. Dan orang-orang yang dulu di dunia rajin bersedekah, dia akan bernaung di bawah naungan sedekahnya, ya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Wa qauluhu latuzakhrifunnaha. Kata Ibnu Abbas, sungguh kalian nanti akan melihat orang-orang yang mereka itu zahrafah. Karena secara asal makna zahraf itu adalah ya zina, hiasan, ya. Nanti akan ada orang-orang menghiasi masjid-masjid mereka. Dan zahrafah itu secara asal maknanya adalah emas, zahab, ya. Kemudian sekarang ini maknanya meluas lagi. Karena secara asal maknanya emas, sekarang maknanya meluas, ya. Setiap apa yang dipakai hiasan itu namanya zahrafah. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah yang pertama, al haditsu dalilun ala anna tasyyidal masajid wa zukhrafataha laisa amran masyru'an wa laisa mina qurbi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bermegah-megahan terhadap masjid, menghiasi masjid, ini bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Dan ini bukan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niat orang tersebut, saya mau mendekatkan diri kepada Allah, saya mau membangun masjid sebagus-bagusnya, akan tapi tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi pakai emas, dindingnya, kubahnya emas, gentengnya emas misalnya, ya. Ini bukan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Karena Ibnu Abbas mengatakan apa tadi? Ma umirtu. Saya enggak pernah diperintahkan oleh Nabi, ya. Ini mengisyaratkan, ya, bi anna dzalika amrun la yahsun. Perkara yang seperti itu tidak bagus, ya. Tidak pantas. Fa innahu law kana hasanan la amara Allah taala bihi nabiyahu. Karena sesungguhnya seandainya itu perkara yang pantas, perkara yang bagus, tentunya Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tasyyidal masajid. Baik. Kemudian, ya, amalan tersebut tidak disyariatkan. Al-Imam Syaukani mengatakan, wal haditsu yadullu ala anna tasyyidal masajid bid'ah. Sampai-sampai Imam Syaukani mengatakan, ya, hadis ini menunjukkan bahwa bermegah-megahan terhadap masjid ini bid'ah. Li'anna al-matlub fi bina'il masajid al-iqtisar ala ma akanna min harri wal baradi wal matar. Karena yang diinginkan oleh Allah, yang diminta oleh Rasulullah di dalam membangun masjid itu adalah ikhtisar, ya, mencukupkan diri,
atau ekonomis, ya, sekedar bisa menutupi, menampung jamaah dari panas dan dari dingin dan hujan. Bukan berarti apa? Kita bangunnya pakai atap bedek misalnya, dindingnya pakai anyaman teple misalnya, enggak harus, bukan seperti itu maknanya, ya. Baik. Walakin lamma tal ahdu sayyadan nas al masajid wa sakhrafuha. Akan tapi, ya, ini ketika manusia dari generasi berikutnya, ya, ini kita melihat manusia mereka itu sayyadal masajid, bermegah-megah dengan masjid, dan mereka menghiasi masjid-masjid mereka. Warafa'u bunyanaha fawqal haja, dan mereka meninggikan bangunan masjid melebihi kebutuhan. Tidak ada pentingnya sebetulnya, tidak ada butuhnya. Bikin menara 10 misalnya, itu buat apa banyak-banyak? Seperti yang kita saksikan, ya kan? Kadang di kalender ada gambar masjid, menaranya banyak. Itu tidak ada perlunya, cukup satu saja, ya. Baik. Meninggikan bangunan tanpa ada keperluan. Wal matlub al-bu'du an dzalik. Dan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita menjauhi dari perkara-perkara tersebut, ya. Li'anna hadza mimma yushghilul musallin wa yaj'aluhum yanduruna wa yata'ammalun. Karena hiasan-hiasan masjid itu, bermegah-megah dalam masjid itu termasuk perkara yang bisa menyibukkan orang sholat dan menjadikan orang sholat ini melihat-lihat di saat sholat ke depannya. Mereka merenungi, bertafakur terhadap gambar-gambar tersebut. Bisa bayangkan antum, ya, seandainya imamah kita, ya, dinding kita ini pakai emas, pakai ukir-ukiran, bagaimana sibuknya orang yang sholat di saf depan. Bagaimana seandainya keramiknya pakai emas juga, maka akan menyibukkan orang-orang yang sholat, nggak fokus sholatnya. Oh, nggak pakai emas aja nggak fokus kita, apalagi pakai hiasan-hiasan, tambah ada fokus kita, ya. Baik. Fatahsulul ghaflah anil khusyu' fi shalah wal iqbal 'alaiha. Ya. Yang terjadi adalah kelalaian. Kita jauh dari khusyuk di saat sholat dan fokus ketika sholat, terlalaikan oleh, ya, gambar-gambar tadi, hiasan-hiasan masjid tadi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat bagaimana masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan wa qad warada an-Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu. Telah warid dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar menghabarkan kepada Nafi' annal masjid kana ala ahdi Rasulillah mabaniyan bil libni, bahwasanya masjid yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjidnya Nabi itu, ya, itu dibangun dari batu. Dari batu. Kata-kata liban kalau bahasa kita batu bata, ya, dari batu bata. Wasaqfuhul jarid, dan atapnya itu pelepah kurma. Wa amduhu khashabun nahli, dan tiangnya itu adalah kayu pohon kurma. Kayu pohon kurma. Temboknya batu bata, atapnya pelepah kurma, tiangnya pohon kurma. Falam yazid fihi Abu Bakrin syai'an. Setelah Rasulullah wafat, pada masa khilafah Abu Bakar enggak merubah sama sekali, dibiarkan apa adanya persis seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fihi Umar wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bil libni wal jarid wa ada umdahu khashaban, ya. Tapi pada zaman Umar beliau ini membangun, artinya apa? Sempat dibongkar, dibangun lagi, tapi persis seperti bangunan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dindingnya pakai batu bata, ya. Atapnya pakai pelepah kurma, tiangnya pakai kayu pohon kurma. Tsumma ghayyarahu Utsman wa zada fihi ziyadatan katsira. Tapi pada zamannya Utsman, ya, beliau ini banyak melakukan perubahan, ya. Banyak melakukan perubahan. Wa bana jidarahu bil hijarah al mankushah wal qassah. Beliau membuat temboknya dari batu. Yang awalnya batu bata, pada zaman Utsman berubah menjadi batu, ya. Batu yang terukir dan dicat. Wa ja'ala umdahu min hijaratin mankushah. Dan Utsman menjadikan tiangnya itu dari batu. Yang awalnya kayu berubah menjadi batu. Dan atapnya itu pakai kayu. Ini pada zaman Utsman ibn Affan. Baik. Ibnu Battal mengomentari asar ini. Ibnu Battal mengatakan, ba'da an dzakara atharon tadullu ala karahiyatil mughalat fi tasydidil masajid. Setelah disebutkan asar-asar yang menunjukkan dibencinya berlebih-lebihan di dalam tasydidul masajid, dia mengatakan, wa hadil athar ma'a ma dzakara al-Bukhari fi hadzal bab tadullu ala anna sunnah fi bunyanil masajid al-qasdu wa tarakul ghulu fi tasyyidiha khasyatal fitnah wal mubahah bi bina'iha. Athar ini, ya, meskipun juga disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab khusus yang menunjukkan bahwa yang sunnah di dalam membangun masjid itu adalah al-qasdu, yang ekonomis, ya, dan meninggalkan berlebih-lebihan di dalam membangun masjid karena dikhawatirkan fitnah. Fitnah terbesar adalah akan mengganggu orang sedang sholat, ya. Fitnah berikutnya adalah berlomba-lomba di dalam membangun masjid. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umar radhiyallahu anhu qad fatahallahu dunya ala ayyamihi. Dan pada masa Umar radhiyallahu anhu, pada masa beliau ini, ya, kekuasaan kaum muslimin ini meluas. Allah bukakan dunia pada masa-masa Utsman, ya, jaya, kaya pada masa Utsman. Wa makanahu minal mal, dan harta melimpah, banyak harta. Falam yughayyir masjid an bunyanihi alladhi kana alaihi fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar tidak merubah masjid yang dibangun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'al amru ila Utsman. Kemudian bergulirlah, ya, kekuasaan khalifah berpindah kepada Utsman ibn Affan. Wal malu fi zamanihi aktsar. Pada masa khilafah Utsman itu ternyata lebih banyak lagi hartanya, lebih melimpah lagi, ya. Falam yasid an ja'ala fi hadza maqana labni hijaratan wa qassa. Beliau ini tidak menambah di tempat batu itu, artinya apa? Perubahannya hanya sebatas yang awalnya batu berubah menjadi, yang awalnya batu bata berubah menjadi batu. Kemudian atapnya yang awalnya pelepah kurma
berubah menjadi kayu. Ya. Falam yuqassir huwa wa Umar anil bulugh fi tasjidihi ila ablaghil ghayat ila an ilmin minhuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karahiyati dzalik. Dan Utsman dan Umar, ya, ini keduanya ini pada masa Utsman misalnya ini merubah bangunan tapi tidak sampai kepada tasydidul masajid. Wong hanya batu bata diganti menjadi batu. Pelepah korma berubah menjadi kayu. Enggak sampai derajat apa? Tasydidul masajid. Karena keduanya mengetahui bahwa hal itu sangat dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebetulnya pada zamannya Umar, zamannya Utsman, kalau merubah total, berubah menjadi baik, ya, dihias-hiasi sangat mungkin sekali. Karena pada waktu jaya, harta melimpah, ya, sangat bisa. Tapi mereka tahu bahwa hal itu adalah tidak dianjurkan, dibenci oleh Nabi, dilarang. Akhirnya keduanya meninggalkan. Baik. Wal yuqtada bihima fil akhdhi minad dunya bil qasdi wal kifayah. Dan supaya Utsman sama Umar ini dijadikan sebagai qudwah, ya, dalam hal mengambil dunia ini, hendaklah kita sedang-sedang, jangan terlalu rakus kepada dunia, dan ala qadril kifayah, sebatas bisa mencukupi kebutuhan kita. Wa zuhdu fi ma'ali umuriha wa itharul bulgha minha, dan zuhud terhadap perkara-perkara dunia, ya, namun kita mengutamakan kebutuhan kita dari dunia. Zuhud bukan berarti apa? Kita meninggalkan dunia secara keseluruhan, bukan. Ya. Baik. Fa Umar radhiyallahu anhu abaqal masajid ala sifatihi allati kana 'alaiha zaman Rasul. Umar bin Khattab membiarkan masjid seperti sifat persis yang ada pada zaman Rasulullah. Bal naha an zukhrufatil masjid. Bahkan Umar itu melarang menghiasi masjid, ya. Li'anna dzalika yushghilun nas an salatihim. Karena kalau sudah masjid itu indah, ya, dilapisi sama emas, maka itu akan menyibukkan manusia dari salat mereka. Wa qala indama amara bi tajdidil masjid nabawi akinnan nas minal matar wa iyyaka an tukhammir aw tusaffir fatuhtanun nas. Dan Umar mengatakan, ya, ketika memerintahkan untuk memperbarui Masjid Nabawi, untuk nge-PI, ya, mungkin dibersihkan demikian, ya. Umar mengatakan apa? Tutuplah manusia dari hujan ala kadarnya, yang penting bisa menutupi jamaah. Dan jauhilah oleh kalian ngecat warna merah, ngecat warna kuning. Saya khawatir nanti manusia akan terfitnah. Makanya masjid kalau bisa yang polos-polos saja, ya, dibangun yang tinggi, besar, kokoh. Ingat, la ala sabil tafakhur, bukan untuk banggaan, agar bisa menampung jamaah. Dan dicat dengan warna-warna yang polos, yang bersih, menyejukkan mata, ya. Jangan warna yang kayak sekolah PAUD, ya, warna kuning, hijau, biru. Ya, itu akan menyibukkan manusia. Taib. Wa amma Utsman faqad hassana al-Masjid An-Nabawi bima la yaqtadi zakhrafa. Adapun zamannya Utsman, ya, beliau ini membagusi Masjid Nabawi tapi tidak sampai zukhrafa, menghias-hiasi masjid yang dilarang oleh Nabi. Kan cuma sebatas apa? Awalnya batu bata berubah menjadi batu. Awalnya pelepah korma berubah menjadi kayu, enggak nyampe zakhrafa, ya. Baik. Wala'allahu fa'ala dzalik li'annahu lamma ra'a an-nas qad hassanu buyutahum bima atahumullah ra'a anna mina munasib tahsina masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman saat itu, ya, sedikit merubah, ya, bangunan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena saat itu Utsman melihat para sahabat, mereka sibuk menghiasi rumah-rumah mereka. Oh mau api-api zamannya Utsman, masjidnya kok walek ngene. Ya. Akhirnya punya inisiatif, ya, membagusi masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak sampai pada derajat zukhrufa. Wa ma'adzalik faqad anqara alaihi ba'du sahabah. Namun demikian, di saat Utsman membagusi masjidnya Nabi, pada waktu itu, ya, sebagian sahabat itu ada yang mengingkarinya. Ada yang mengingkarinya. Bukan dibiarkan, bukan. Karena mereka juga tahu bahwa, ya, zakhrafah itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, wal matlub fi bina'il masjid huwa tawsi'uhu wa ihkamul bina' wa tajhizihi bikulli ma huwa min mustalzimat al-asr mimma yuraghibu fil masajid wal baqa' fiha li salati wa tilawati Qur'an wa hilatul ilm. Ini penting, ya. Yang diinginkan oleh Allah di dalam membangun masjid adalah kita bikin masjid yang luas. Tujuannya apa? Agar bisa menampung jamaah, ya. Dan rancangan membangun bangunan dipasti pisan, ya. Kalau ada imaman, sebelahnya ruang imam misalnya. Sebelahnya nanti apa? Untuk tamu misalnya, ya. Ditatanya rapi. Dan yang diinginkan adalah melengkapi semua yang menjadi kebutuhan kita di zaman modern, dari perkara-perkara yang bisa, ya, orang itu apa, semangat ke masjid dan dia betah tinggal di masjid untuk sholat, membaca Al-Quran, kemudian bermajelis ilmu. Di antara mustalzimat al-asr diantaranya apa? Kipas angin misalnya. Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Kalau nggak ada kipasnya, orang yang suka sumuk nggak akan ke masjid dia, ya, nggak akan sholat ke masjid. Baik. Akan tapi catatan, ma'al hadri minal israf wal mubaha, harus diiringi dengan kehati-hatian dari berlebih-lebihan, ya, dan mubaha, berlomba-lomba, ya. Kita taruh mustalzimat masjid sesuai kebutuhan kita. Tidak perlu pakai pengeras suara, mic-nya berapa? 5. Untuk khutbah mic-nya 10. Membranya 6 misalnya. Tidak boleh israf, ya. Sawa'un fi bina'ihi aw fi tawabi'ihi wa mukammilatihi minal mihrab wa abwab wa nawafid wal furush wa inar. Sama. Baik dalam hal membangun, nggak boleh berlebih-lebihan, ya. Atau sifatnya tawabi. Yang mengikuti masjid, biasanya ada masjid ada apa? Kamar mandi. Ada masjid ada toilet, ya. Ada mihrab. Ada pintu masjid, jendela dan menara. Dan pengeras suara. Bawa isru tabrid dan kipas angin atau AC, ya. Lima fi dzalika min idha'atil mal, enggak boleh berlebih-lebihan, ya. Baik. Wa tasabbu fi isghal musallin, dan menjadi sebab tersibukkannya orang-orang yang sedang sholat. Li'anna imaratal masajid innama takunu bi ta'ah wa dzikr, karena memakmurkan masjid itu dengan ketaatan dan zikir. Bukan makmur bangunannya saja, tapi tidak makmur apa yang ada di dalam masjid, ya. Kama yajibul bu'du 'anil israfi tatwilil mana'ir, sebagaimana juga wajibnya untuk kita ini menjauhi israf, berlebih-lebihan di dalam meninggikan menara. Kadang-kadang menaranya lebih mahal daripada masjidnya, ya. Menaranya banyak, tidak ada fungsinya, ya.
au ta'addudiha, atau jumlahnya banyak, jumlah menaranya sebagaimana yang ada pada zaman kita sekarang ini, ya. Mimma yukallifu mabaligh 'azimah, yang mana banyak menara ini menelan banyak dana, ya. Qatak fi libina'in masajid ukhra, yang mana dananya ini, ya, seandainya dibikin masjid lagi itu masih bisa, ya. Cuman bikin menara saja sampai miliaran misalnya. Wa mukabbiratus shaut taghni an raf'il mana'ir wa ta'addudiha. Pengeras suara pun demikian. Ya tidak usah banyak-banyak. Cukup satu aja. Untuk taklim misalnya. Untuk adzan cukup satu saja, ya. Baik. Wala naqulu bil ghaiha. Dan kami enggak mengatakan kalau banyak menara yang lain ditumbangkan saja. Saya enggak mengatakan demikian, ya. Baik. Tapi di sini menara cukup satu saja sebagai istidlal. Sebagai tanda kalau itu masjid, supaya terbedakan mana rumah kampung, mana masjid. Oh, kalau masjid ada menaranya, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.